Dear mantan, tahukah kamu bahwa manusia terbaik di dunia versi aku adalah kamu? Kamu yang pertama menerima aku. Kamu yang bisa mengerti kondisiku. Dan kamu yang tak pernah lelah mencintaiku. Dear mantan, tahukah kamu apa yang paling menyakiti hatiku? Mengenalmu. Aku gak tahu kenapa harus kenal sama kamu. Andai kita tak pernah bertemu, hatiku tak akan pilu. Dear mantan, tahukah kamu, aku gengsi meminta maaf padamu. Tapi tolonglah maafkan aku. Maafkan kebodohanku. Aku hanya ingin kita segera berlalu. Aku yakin ada yang lebih baik dariku. Aku percaya setelah denganku, kamu bisa mendapatkan yang memang lebih pantas untukmu. Kamu sedang mendengarkan Dear Mantan. Tahukah kamu yang tega di podcast Listen to Kimi FM? Di episode perdana Dear Mantan, tahukah kamu yang tega? Mau ngajak mellow seseorang yang meninggalkan mantannya karena merasa bahwa dia gak pantas untuk mantannya tersebut. Siapa sih yang tega ninggalin mantannya ini? Gua Fajar, pikiran Fajar. Gua mau sedikit cerita soal mantan gue dulu. Pertama, gue sangat insecure banget dari dulu. Sekarang dia itu adalah seorang cewek yang memang kembang sekolah dulu, bunga sekolah ya. Kayak semua orang tuh suka gitu sama dia. Tajir, terus juga pinter, terus cantik juga orangnya. Wah gila, itu perfect banget sih buat gue. Semua orang tuh jadi suka lah sama dia. Dan ini bukan gue kepedean sih, sebetulnya lebih ke cerita aja waktu itu. Akhirnya teman gue kan tahu gue banget nih, cewek, kebetulan teman gue cewek. Iya Jar, dia tuh suka sama lo gara-gara lo tuh kayak gini. Jadi dia menyebutkan secara mungkin waktu itu gue mungkin ini gue lebih berusaha lah gitu ya untuk nyari uang walaupun gue masih kuliah yang 7 tahun, sedangkan dia udah lulus. Bahkan kalau nggak salah waktu itu pas sama gue tuh dia lagi program S2, program pasca sarjana. Nah setelah itu nelpon bla bla segala macam. Ya Jar, coba lo WhatsApp deh gitu. Akhirnya gue WhatsApp tuh iseng-iseng aja kan. Halo A, gue bilang kan. Oh jadi ini ya. Halo, gue bilang bla bla segala macam. Chatting. Akhirnya kita ketemuan, jalan sampai beberapa minggu.
beberapa minggu jalan, nonton, makan dan lain sebagainya gitu, gebetan lah ya. 2 minggu gue jalan sama dia, enggak sebulan mungkin. Gue nggak tahu sih, lebih tepatnya gue tuh bukan jadian, ngejalaninnya sama dia tuh beberapa bulan lah, 3 bulanan kalau nggak salah, atau bentar banget. Tapi menurut gue ini adalah pengalaman gue yang menurut gue itu apa ya, menurut gue tuh the best. Kenapa the best? Karena the bestnya lebih ke the best yang apa ya, gue belum pernah mengalami sih. Tapi jadi karena dia suka sama gue dan gue juga dari dulu udah interesting banget sama dia, akhirnya gue jalan, gue deket segala macam, gue merasa seneng dong gitu. Jadi akhirnya oke, gue bakal serius banget sama dia orang ini. Karena pertama pintar, gue suka banget sama cewek yang pintar. Kayak pintar dalam segi apa ya, pelajaran ya, edukasi kayak gitu tuh gue senang banget deh sama cewek-cewek yang pintar gitu. Nah akhirnya waktu itu sempat gue coba untuk ngedeketin dulu segala macam. Dia pertama hilang dulu tuh seminggu hilang. Gue berpikir kalau ya udahlah gitu, gak masalah buat gue gitu kan. Hilang tapi nggak balas chat gue itu sumpah. Sama seminggu akhirnya chatting lagi ke gue seminggu dan ngajakin gue jalan kalau nggak salah, jalan bla segala macam. Akhirnya hilang lagi seminggu. Gue nanya ke teman gue, ini kenapa nih orang, emang suka gitu katanya dia, anaknya emang suka kadang nggak megang handphone katanya. Ya udah, gue sebetulnya nggak percaya tapi ya mencoba untuk percaya aja sih. Akhirnya waktu itu si teman gue pas hilang itu udah beberapa minggu, gue tembak tuh waktu itu. Pas ketemu gue tembak, bodo amat. Gue mikir udah, daripada ini orang nih cewek kayak ketemu orang lain gitu kan, gue mau lock dulu gitu, mau gue kunci dulu gitu, biar apa ya, biar enak aja gitu. Maksudnya gue mau seriusin dia gitu. Dia cuma bilang, Jar, gue nggak tahu, gue suka banget sama lo, gue suka gaya pemikiran lo, gue suka cara lo effort, gue suka cara lo segala macam gitu kan. Tapi gue nggak bisa nerima lo. Gue cuma berharap kalau lo tuh bisa bertahan aja sama gue. Gue juga ngerasa, gue ngomong waktu sama dia, oke, kalau emang lo mau gitu. Sebetulnya udah gue paksa sih, kayak lu suka kan sama gue, terus kenapa lu nggak mau nerima gue waktu itu. Saking penasaran ya, akhirnya ya udah tuh ngobrol, akhirnya solusinya adalah ya udah kita jalanin, siapa yang bisa. Dia bilang siapa yang akan terampas, lu kah atau gue sendiri gitu yang terampas. Akhirnya setelah itu jalanin, 2 hari kemudian hilang, nggak pernah ngasih kabar ke gue sama sekali. 2 minggu, ya setelah berjalan 2 minggu setelahnya, tapi seperti biasa, seminggu hilang, seminggu ketemu, 2 minggu hilang, seminggu selanjutnya ketemu, kayak gitu terus. Dan gue masih WhatsAppin dia gitu kayak, halo gue apa kabar, gimana harinya. Gue selalu nanya itu setiap hari, setiap malam gue tanya sama dia. Akhirnya dia nge-WhatsApp gue akhirnya teman gue nge-WhatsApp gue buat ngasih tahu kalau misalkan dia sakit, terus dia bilang di rumahnya gak ada siapa-siapa, jadi dia sendirian waktu itu, bokapnya lagi keluar atau gimana gitu. Terus dia lagi gak megang uang juga kayaknya waktu itu. Terus akhirnya gue mikir, ya udah, mumpung gue baru banget tuh gajian waktu itu, asli, gue ambil uang gajian gue dulu, gue bilang kan ke teman gue bilang, Jar, tolong Jar, jemput si ini, bawa ke puskesmas, ke klinik atau apapun itulah, kata dia kan. Akhirnya gue ngambil uang tuh di kantor, karena sistemnya masih cash ya waktu itu di kantor gue, ada cash. Terus gue berangkat lagi, pas nyampe ke kantor, si teman gue bilang,
sebelum gue ambil duit, bilang WhatsApp, nelpon, Jar nggak usah diambil, Jar jangan dijemput, dia udah ada mantannya yang ke rumah. Terus dalam hati gue, aduh, ini tuh kayak, wah gila, ini gue terjebak atau gimana ya, kok tiba-tiba ada mantannya gitu kan. Dan ternyata setelah usut punya usut, memang pas sama gue juga waktu itu ternyata udah sama mantannya. Itu yang bikin gue sedih sih pertama. Jadi dia ngejalaninnya sama gue, jalan, dan dia juga jalan juga sama mantannya itu. Ya udah, gue nggak masalah. Akhirnya gue bilang ke dia, oke, bilangin ke si A semoga cepat sembuh. Terus gue bilang juga ke dia, blok gue aja di Instagram, di WhatsApp, di Twitter, atau dimanapun itu yang temenan sosial media ya sama gue, mending lu blok gue aja. Bilang ke dia, iya Jar, gue masih ingat tuh teman gue bilang, iya Jar, cowoknya juga udah bilang kok kalau dia mau ngeblok lu. What the heck, sampai segitunya gitu. Ya udah, akhirnya ternyata gue blok Instagram dia, WhatsApp segala macem. Gue nggak pernah kontakin dia lagi, tapi gue masih ngerasa suka kangen aja gitu sama dia. Akhirnya nggak lama dari situ, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 3 bulan mungkin lebih tepatnya, cukup bentar waktu itu, dia nikah. Di situ gue kalut. Itu sedih banget sih gue. Dan memang hubungan gue sama dia tuh nggak ada yang tahu, cuman si teman gue itu, si teman gue yang ini, yang kenalin gue ke dia. Udah tuh, dari situ sih cerita menyesalnya adalah, pertama memang mungkin ya karena dia punya background yang cukup oke buat gue ngerasa insecure banget waktu itu, dan gue pengen melebihi dia sih waktu itu. Dan ya menyesal aja gitu, maksud gue ya bagus buat diri gue, tapi gue ngerasa kalau harusnya waktu itu gue gak usah deketin aja gitu. Karena menyesal, bukan karena ketemu dia, bukan karena akhirnya kayak begini, tapi lebih ke harusnya gue lebih sadar diri aja sih waktu itu.